Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Nur Adila dengan NPM 98820505122111053 dari jurusan Informatika kelas B. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester karakter building. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pilar karakter. Pilar karakter adalah sebuah konsep fondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter, cerdas, dan kreatif, yang setiap pilarnya terdiri atas kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Konsep ini merupakan strategi untuk memudahkan penanaman nilai-nilai karakter karena sesuai dengan mekanisme kerja otak, yaitu nilai-nilai tertentu akan lebih mudah dipahami apabila ada polanya. Selanjutnya ada 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ciptaan Tuhan. Mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptanya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa, serta menyayangi, menjaga, dan memelihara alam serta seluruh isinya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Selanjutnya, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahan jika terbukti berbuat salah. Amanah atau dapat dipercaya diwujudkan dengan sikap menepati janji. Contohnya ketika ada orang yang ingin menitipkan pesan untuk seseorang dengan perantara kamu gitu. Jadi kamu harus menyampaikan pesan tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya berkata bijak diwujudkan dengan selalu menjaga perkataan yang baik, bijak, sopan, dan jujur tanpa menyakiti atau mempermalukan pihak lain, serta berpikir secara mendalam sebelum mengungkapkan perkataan. Hormat, santun, dan pendengar yang baik. Sopan santun dengan membiasakan mengucapkan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin setiap melakukan aktivitas yang relevan. Jadi kita harus membiasakan menggunakan perkataan seperti itu karena termasuk ke dalam sopan santun juga. Pendengar yang baik diwujudkan dengan memberi perhatian kepada lawan bicara, menatapnya dengan sopan ketika ada yang berbicara gitu, tidak memotong pembicaraan orang tersebut. Terus hormat dan patuh diwujudkan dengan bersikap hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, dan usia, serta patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku. Dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Dermawan dan suka menolong diwujudkan untuk bersikap suka menolong siapapun, berbagi dalam bentuk apapun bagi yang memerlukan, serta mendahulukan memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada yang membutuhkan, seperti orang tua, ibu hamil, ibu-ibu yang membawa anak kecil. Di fasilitas umum kita harus
lebih memprioritaskan mereka gitu dalam hal kenyamanan. Nah, kerjasama diwujudkan dengan sikap yang terbuka untuk berbagi tugas, berbagi peran, saling mendukung dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri diwujudkan dalam kemampuan untuk memimpin, berkompetisi secara sehat, berani untuk tampil, dan berekspresi secara positif. Kita harus percaya diri. Kreatif diwujudkan dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan, impian, dan harapan, dan berupaya dengan berbagai cara yang spesifik, unik, dan terukur untuk meraih tujuan, impian, dan harapan, serta berupaya memaksimalkan mencari solusi atas masalah dan tantangan yang dihadapi. Kalau untuk pantang menyerah, yaitu rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat berjuang dan bertahan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, menjadi pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik dan adil diwujudkan dengan kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberikan contoh, melindungi, berbuat baik, dan mengajak untuk kebaikan dan mengayomi, bersikap sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk tampil dan berperan, terbuka untuk kerjasama, dan berbagi atas keberhasilan bersama. 8. Baik dan rendah hati. Baik hati dan rendah hati diwujudkan dengan berperilaku menghargai, senang menolong kepada siapapun, selalu berbuat baik, dan menebar kebaikan. Minta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman, dan tidak membanggakan diri atau sombong. 9. Toleran, cinta damai, dan bersatu. Toleran diwujudkan dengan bersikap menghargai perbedaan latar belakang, suku, ras, agama, budaya, menghormati keyakinan, agama, dan tempat beribadah orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta tidak merasa yang paling benar dan baik. Selanjutnya, cinta damai diwujudkan dengan perilaku yang mengutamakan perdamaian, saling meminta maaf, dan bersabar. Kesatuan merupakan hasil perwujudan dari toleran dan cinta damai yang akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Itu 9 pilar karakter. Materi selanjutnya, self-esteem. Apa sih self-esteem itu? Self-esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Karena pentingnya self-esteem, kita harus memiliki self-esteem yang sehat. Kesehatan self-esteem ini sangat memengaruhi prestasi, relasi kita dengan orang lain, dan rasa puas terhadap diri sendiri. Jika self-esteem kita tidak sehat, dapat membuat depresi, potensi diri tidak dapat berkembang, bahkan bisa terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Self-esteem yang terlalu tinggi juga menyebabkan kita tidak bisa mengetahui kesalahan
dan belajar dari kesalahan. Bahkan hal ini bisa menyebabkan gejala narsistik dan megalomania. Ciri-ciri self-esteem yang sehat itu dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Jadi, kamu jangan memaksakan diri untuk melakukan apa yang disuruh oleh orang lain padahal kamu tidak ingin melakukannya. Terus tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Dapat mengekspresikan kebutuhan diri, lalu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, lalu memiliki percaya diri yang tinggi, memiliki pandangan hidup yang positif, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Ciri self-esteem yang rendah itu percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Setiap manusia itu diberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur, harus mensyukuri kelebihan yang telah diberikan Tuhan dan menerima kekurangan tersebut, kekurangan itu. Lalu takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan itu bukan sesuatu yang memalukan ya, kecuali kalau kamu kegagalan tersebut merugikan orang lain. Kita harus menjadikan kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran. Sulit untuk menerima pujian dari orang lain, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Nah, ini nggak boleh. Ada keadaan di mana kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak boleh melulu memikirkan dan memprioritaskan orang lain. Lalu sulit untuk menolak permintaan orang lain jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. Nah, ini seperti ciri self-esteem yang sehat ini kan dapat menolak. Nah, yang rendahnya itu sulit menolak. Padahal nggak apa-apa kok kita menolak permintaan itu jika kita tidak mau, kita berhak. Lalu tidak percaya pada diri sendiri dan selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain. Nah, ini tidak baik, teman-teman. Selanjutnya, aspek dalam self-esteem. Kekuatan. Kekuatan di sini menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku diri sendiri. Kekuatan ini akan diakui secara positif oleh orang lain berdasarkan kualitas perilaku kita. Semakin kita memiliki perilaku yang baik, maka semakin banyak orang yang akan menilai dan mengakui bahwa kita memiliki kualitas yang baik di depan orang banyak. Aspek selanjutnya, keberartian. Artinya kepedulian, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan dan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seseorang dari orang lain. Bila orang lain menerima kita, biasanya ditandai dengan adanya keharmonisan, hubungan yang terjalin, lalu lingkungan juga akan menyukai kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lihatkan keberartian kamu di sisi mereka. Tunjukkan juga bahwa kamu adalah orang yang memiliki sifat yang positif, agar mereka dapat mengenal kamu sebagai pribadi yang positif. Positive vibes, kebajikan.
Kebajikan memiliki arti bahwa setiap individu menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika, di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. Jika telah mengikuti semua etika dan moral yang berlaku, maka individu dinyatakan memiliki sikap positif dan telah mengembangkan self-esteem yang positif pada dirinya sendiri. Kemampuan artinya dapat menunjukkan bagaimana kamu dapat mencapai tujuanmu. Namun itu semua tergantung pada variasi beberapa usia. Self-esteem di usia remaja meningkat jika mereka tahu apa saja tugas-tugasnya untuk mencapai tujuannya. Ada peneliti yang menemukan bahwa self-esteem di usia remaja akan meningkat saat mampu menghadapi suatu masalah. Dengan berhasilnya kamu menghadapi masalah, berarti kamu sudah mulai berkembang dalam segi kemampuan, berpikir, dan beradaptasi dengan lingkungan. Kamu akan mencari jalan keluar dan menyatukan kembali hal yang rusak dengan menggabungkan keduanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi self-esteem. Ada opini dari orang lain. Opini orang lain ini seperti teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Opini dari orang lain dapat mempengaruhi self-esteem kamu. Biasanya opini itu memiliki opini yang buruk dan dapat menurunkan kepercayaan diri sendiri. Karena memang mereka pasti lebih fokus terhadap kelemahan kita. Hal ini yang menyebabkan turunnya self-esteem yang kita miliki. Pikiran diri sendiri. Nah, ini tidak hanya pengaruh dari orang lain, terkadang pikiran kita juga memengaruhi self-esteem. Perkataan yang kamu ucapkan untuk diri sendiri membekas di pikiran kita, dan kita akan terus memikirkannya seolah-olah semua perkataan itu benar. Misalnya ketika kamu sedang banyak beban pikiran nih, maka janganlah berkata, saya tidak bisa melakukan ini. Karena hal itu akan membuat sugesti. Jadi kamu tidak akan bisa melakukannya. Karena di pikiran kamu tertanam bahwa aku tidak akan bisa melakukan ini. Gitu. Keterampilan diri. Self-esteem bisa ditingkatkan dengan mengasah keterampilan kamu. Semakin banyak keterampilan yang kamu punya, maka semakin tinggi juga self-esteem milikmu. Jangan menyalahkan diri sendiri dan membandingkan diri dengan orang lain ketika gagal dalam mengasah keterampilan. Gali terus potensi diri kita sedalam mungkin. Latihlah dirimu untuk berbagai keterampilan baru dalam hal apapun itu, asalkan positif, karena hal ini bisa menyadarkan diri bahwa kamu bisa melakukan banyak hal dan menjadi sebuah pencapaian juga. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Ketika sedang lelah, kamu memaksakan untuk melatih keterampilan lain. Lalu pola asuh masa kecil yang menjadi faktor yang memengaruhi self-esteem. Jika diasuh dengan cara otoriter, akan membuat self-esteem kita lebih rendah karena mengalami trauma.
Jadi ketika dewasa ia akan merasa tidak percaya diri, selalu merasa dirinya gagal dan membandingkan diri dengan orang lain. Pola asuh ketika kecil adalah hal yang penting karena orang tua harus mengerti bagaimana cara membentuk self-esteem anaknya sedini mungkin agar ketika dewasa ia memiliki self-esteem yang tinggi. Jadi asuhlah anak dengan cara yang positif, dengan kasih sayang, empati, dan suportif. Berikanlah mereka peluang, jangan banyak melarang, agar mereka percaya diri nantinya. Kalau dari kecil sudah dilarang ini, dilarang itu, nanti mereka ketika sudah dewasa tidak akan percaya diri. Keterbatasan yang dimiliki. Keterbatasan juga menjadi suatu penghalang dalam beraktivitas. Belum lagi pendapat orang lain mengenai kelemahan kita yang sering kita dengar juga dapat membuat self-esteem yang kita miliki menjadi turun. Selanjutnya, cara meningkatkan self-esteem. Yang pertama itu kita harus mengenali diri sendiri. Kamu adalah satu-satunya orang yang sangat mengenal diri kamu sendiri. Kenali dulu lebih dalam diri sendirimu itu seperti apa. Cari tahu potensi dan cari juga kekurangan kamu itu apa. Dengan kamu tahu semuanya tentang dirimu, pasti kamu juga dapat mengontrol dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Selanjutnya, berhenti membandingkan diri. Jika kamu merasa ada yang salah atau kurang, evaluasilah, jangan dibandingkan dengan orang lain. Karena membandingkan itu akan membuat kamu tidak percaya diri dan menurunkan self-esteem. Fokuslah pada dirimu sendiri. Pikirkan bagaimana caranya agar kamu menjadi lebih baik lagi. Boleh menjadikan orang lain sebagai acuan atau motivasi hanya akan membuat kamu menjadi merasa lemah. Selanjutnya, memiliki tujuan hidup. Setiap orang kan pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda. Memiliki tujuan hidup artinya memiliki rencana juga. Dengan adanya hal itu, kamu akan semangat untuk mencapai tujuan hidup serta rencana-rencana yang kamu rancang. Jalin relasi yang positif. Carilah teman yang dapat memotivasi dan menghargai kamu. Hindarilah orang yang toksik. Jangan sampai kamu terjerumus dalam hubungan pertemanan yang buruk. Itu akan membuat kamu tidak percaya diri, mudah mendengar kata-kata buruk dari orang lain. Itu akan menyebabkan turunnya self-esteem. Terima keadaan diri. Memiliki kekurangan dalam diri adalah hal yang sangat wajar. Setiap kekurangan tentunya akan ada kelebihan lain dalam diri. Terimalah dengan lapang dada. Pelajari hal lain, gali terus potensi kamu agar kamu bisa menutupi kekuranganmu dengan kelebihanmu. Memiliki sifat positif. Memiliki sifat positif dalam diri sendiri adalah hal yang wajib. Sebab seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kita tuai. Artinya dengan memiliki diri yang positif, maka akan menghasilkan yang positif juga. Materi selanjutnya itu prejudis. Prejudis adalah suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab prejudis atau prasangka ada ingin mencari kambing hitam,
Munculnya prasangka ini dapat disebabkan karena adanya keinginan bagi seseorang untuk melakukan kambing hitam. Bukan hanya dapat dilakukan oleh individu saja, tetapi sesuatu kelompok atau golongan bisa juga menginginkan melakukan kambing hitam agar terhindar dari suatu tuduhan. Nah, ini menandakan bahwa seseorang itu sedang ingin menghindar dari individu atau kelompok yang diprasangkainya. Selain itu juga yang diprasangkainya sedang menghindar dari dirinya atau kelompoknya. Adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Jika suatu lingkungan sudah memiliki pendapat umum yang cenderung negatif, maka besar kemungkinan kalau sikap prasangka akan timbul. Pendapat umum yang negatif ini bisa saja berupa merendahkan latar belakang orang lain seperti suku, ras, agama, dan sebagainya. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga kekerasan sosial. Nah, apalagi ketika kita masuk ke lingkungan sosial yang baru di mana akan sulit untuk menghilangkan pendapat umum negatif tersebut. Adanya perbedaan atau keberagaman dalam suatu lingkungan sosial. Perbedaan yang dimaksud di sini mungkin seperti perbedaan kekayaan, kondisi fisik, perbedaan status sosial, geografi, kepercayaan, norma dalam suatu masyarakat. Nah, hal ini dapat terjadi karena dengan perbedaan bisa menimbulkan rasa superior dalam diri seseorang atau kelompok muncul. Maka tak menutup kemungkinan akan memandang rendah orang lain atau kelompok yang berbeda. Selanjutnya sudah adanya niat berprasangka. Sebaiknya untuk hal ini segera dihilangkan ya, karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain juga, atau bahkan merugikan orang banyak. Karena niat berprasangka ini bisa menimbulkan rasa benci yang kemudian berubah menjadi permusuhan atau bahkan terjadinya konflik. Jadi oleh sebab itu kita perlu sudut pandang baru dalam menghadapi dan memahami perbedaan atau keberagaman sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. Nah, selanjutnya contoh prasangka. Ada beberapa contoh ya di sini. Contoh yang pertama, ada seorang bos yang memiliki pikiran yang memandang rendah ras minoritas sehingga melakukan perlakuan diskriminatif kepada kelompok tersebut. Seharusnya kita tidak memandang rendah siapapun, karena di mata Tuhan itu kita semua sama. Selanjutnya merasa kalau seorang laki-laki superior sehingga perempuan dianggap lebih rendah. Terus seorang pimpinan kantor tidak memberikan tugas kepada orang yang lebih tua karena dianggap tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Beranggapan kalau seseorang dengan keunikan khusus tidak bisa melakukan suatu hal dengan optimal sehingga bisa memicu timbulnya diskriminasi. Materi yang terakhir yaitu integritas. Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin di sini bukan berarti kayak pemimpin keluarga, pemimpin pemerintah. Karena setiap orang kan memang harus memiliki sifat kepemimpinan ya. Integritas itu merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip,
harapan dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Ciri-ciri orang berintegritas. Ada orang yang tidak memiliki kedok tertentu atau tujuan lain selain apa yang diperlihatkan. Terus orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkannya. Lalu orang yang sama sifat dan perilakunya di depan maupun di belakang. Memiliki kekonsistenan antara apa yang diimani dan kelakuannya. Yang terakhir itu orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankannya. Contoh bentuk integritas. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita buat. Integritas mencakup komitmen dan keabadian yang kita miliki untuk sesuatu. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan sejak awal, yang dapat tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hidup, itu perlu dihindari. Yang ketiga, memperjelas tindakan dan catatan yang ditulis di akhir setiap pertemuan. Penting untuk mengklarifikasi. Tujuannya adalah agar apa yang kita pahami dan catat konsisten dengan apa yang dipikirkan orang lain dalam rapat. Salah satu alasan utama banyak hal yang sering diabaikan dalam rapat adalah karena tidak ada yang siap mengatur semuanya, baik itu poin penting atau kesepakatan akhir rapat. Selanjutnya, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Orang yang sangat berintegritas itu selalu berusaha memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka berusaha keras untuk mencapai hasil terbaik tanpa meminta pertanggungjawaban orang lain. Jadi, jika benar-benar menginginkan integritas yang tinggi, mulailah dengan menggunakan kebiasaan baik untuk memenuhi semua tanggung jawab yang ada. Nama tanggung jawab seharusnya ditulis dengan hati-hati, apakah tanggung jawab itu kecil atau besar. Terakhir, jangan biarkan stres mengendalikan integritas. Stres dan tekanan seringkali membuat orang merasa canggung dan mengambil jalan pintas dengan merusak integritas mereka. Misalnya, mantan karyawan perusahaan ini adalah orang yang sangat tulus. Namun karena situasi yang membuat pekerjaannya sulit dan hampir putus asa, ia melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jika dia melakukan pelanggaran yang merusak bisnis, dia secara tidak langsung menghancurkan integritasnya. Jadi, stres itu yang memicu kita untuk mengambil nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik. Jangan biarkan stres menghancurkan integritas diri yang kita miliki sebelumnya. Yang terakhir, manfaat integritas. Nah, manfaat integritas secara fisik itu dapat menjadikan seseorang sehat dan bugar. Dalam keadaan ini, seseorang dapat memulai aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dengan baik. Nah, kalau secara intelektual dapat mengoptimalkan kinerja otak agar lebih berpikir strategis dalam mengambil keputusan atas banyak pertimbangan. Secara emosional dapat mengisi seseorang dengan rasa solidaritas yang tinggi dalam motivasi, empati, dan interaksi kerja. Kalau manfaat secara mental itu bisa membuat seseorang menjadi lebih cerdas dalam memaknai sesuatu, termasuk pengalaman hidup sebagai keberhasilan dan kegagalan yang pernah dia alami. Manfaat secara sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan hubungan antara individu dan masyarakat, berkolaborasi dengan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan yang membutuhkan kohesi dan kolaborasi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pilar karakter, self-esteem,
prejudis, dan integritas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.